Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Kartens menembak seorang anggota KKB yang menembaki pesawat dan membakar kios di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ratusan warga unjuk rasa di kantor DPRD Merauke tuntut PT Telkom segera perbaiki jaringan internet yang putus. Lebih dari 2.000 liter minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan polisi di lapangan Polres Asmat. Anggota Satgas Damai Kartens di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang terus memburu anggota KKB yang membakar rumah dinas anggota DPRD dan kios di distrik Serambakon. Saat pengejaran, Satgas Damai Kartens melumpuhkan satu anggota KKB yang sempat menembaki pesawat sipil. Pelaku langsung ambruk ketika tim perunduk atau sniper melepaskan tembakan dari jarak 800 meter. Tim kami telah berhasil menembak satu orang anggota KKB yang sedang melakukan penembakan terhadap pesawat sipil yang melintas di sekitar Bukit Espiding. Kami memiliki tim sniper dari jarak sekitar 800 meter melihat ada sekelompok KKB yang melakukan gangguan. Kemudian kami tembak dan kami berhasil menembak jatuh satu orang anggota KKB atas nama Ricky Sasaka. Informasi yang bersangkutan tertembak di bagian dada, tembus sampai dengan di pergelangan tangan bagian kanan. Biasanya kami dari Satgas Operasi Damai Kartens saat ini telah melakukan upaya pengejaran dan penegakan hukum kepada kelompok KKB. Selain menembak satu anggota KKB, Satgas Damai Kartens juga menangkap satu orang yang kerap memasok bahan makanan untuk pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Kabupaten Asmat. Pelaku ditangkap saat mengambil uang 100 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bahan makanan untuk kelompok Egyanus Kogoya. Sampai saat ini, Satgas Damai Kartens masih terus mengejar para anggota KKB di Oksibil. Senin pekan lalu, seorang polisi gugur ditembak KKB saat patroli di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Selain menembak polisi, KKB juga membakar sejumlah kios. Dari Oksibil, Pegunungan Bintang, Igobat Memelin melaporkan. Warga Merauke termasuk mahasiswa dan ibu rumah tangga unjuk rasa ke kantor DPRD Merauke menuntut PT Telkom memperbaiki jaringan internet yang terganggu lebih dari sepekan. Saat diizinkan bertemu pihak PT Telkom, pengunjuk rasa sempat emosi karena mendapat penjelasan yang terkesan berbelit. Kepala kantor PT Telkom Papua Agus Widiarsa pun meminta maaf. Menurut Agus, jaringan internet terganggu karena kabel optik di kedalaman 50 meter yang terbentang antara Timika hingga Merauke terputus. Kabel optik putus. Ada 2 faktor utama. Yang pertama faktor alam. Faktor alam biasanya kalau terjadi gempa, terjadi pergeseran, terjadi longsoran, sehingga kabel itu kena batu yang cukup besar, misalnya begitu, itu bisa menyebabkan kabel putus. Atau ada uap panas yang mengalir dari bawah, itu bisa menyebabkan kabel putus. Kemudian yang kedua adalah aktivitas di perairan. Yang memang kita tunggu dan kita harapkan poin pertama sekali, kapan waktu penyelesaiannya, itu poin pertama. Poin keduanya, keterbukaan. Sengaja saya taruh kapan waktu pelaksanaannya selesai yang pertama, supaya memang diingat atur itu semua. Nah, poin keduanya boleh disisipkan tuh. Bagaimana keterbukaan dari pihak Telkom sendiri, atau memang kalau diketahui pula dari Dinas Kominfo yang lebih bagus, biar kuat itu kan argumentasinya. Sementara itu, akibat terputusnya jaringan internet, masyarakat Merauke sibuk mencari lokasi yang kemungkinan masih terdapat jaringan atau sinyal internet.
Warga mencari ke kawasan Kudamati, bandara, dan pelataran kantor Telkom, walaupun kualitas sinyal tidak maksimal. Sudah beberapa kali dalam setahun ini, bahkan 2 kali, tentang hambatan sinyal ini. Soal pembayaran ke pihak Telkom sendiri kami tidak pernah telat. Terus kemudian ada kendala-kendala seperti ini. Ini kan menimbul pertanyaan, sedangkan tidak ada statement yang dikeluarkan dari pihak Telkom sendiri. Artinya kami masyarakat ini beranggapan bahwa ada apa dengan semua ini. Sementara itu, apa langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk masalah tersebut? Karena banyak UMKM sekarang menggunakan jaringan. Ini saya sebagai masyarakat Merauke sendiri cukup menyesali dengan adanya gangguan seperti ini. Saya pikir ini agenda tahunan Telkomsel ya, atau mungkin ada apa kepentingan lain? Ya, dalam rangka mencari sinyal. Cari sinyal ya. Di sini berapa lama biasanya sini bisa untuk cari sinyal ini? Ya, hampir Siang malam ya? ya. Siang bisa malam. dibilang begitu sih. Kualitas sinyalnya gimana? Ini pun masih ya lelet lah. Lelet ya gitu Tapi ya. lumayan lah bisa Oh akses gitu. sedikit. Udah keliling cari jaringan sinyal? Sudah ada beberapa titik tapi mungkin di sini agak lebih bagus. Agak lebih bagus ya, tapi tetap lelet juga ya. Ya. PT Telkom menargetkan perbaikan jaringan internet selama sebulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terputusnya jaringan internet di Merauke selama sepekan berdampak luas. Kegiatan bisnis, perkantoran, sekolah hingga urusan rumah tangga menjadi terganggu. Tidak terkecuali Bupati Merauke, Romanus Baraka. Bupati kesal dengan manajemen PT Telkom karena gangguan internet di Merauke dan sekitarnya sudah sering kali terjadi. Kendati demikian, Bupati meminta masyarakat menahan diri dan tidak emosi. Tahu-tahu sebelumnya sudah saya jejaki, untuk provider lain bisa masuk di Merauke. Tetapi juga tergantung dari user kita. Jadi mereka kan punya hitungan bisnis sendiri. Kalau misalnya user kita mencukupi, mereka berani investasi gitu. Kan terlanjur semua fasilitas, baik tower maupun yang jaringan, ini sudah dibangun oleh Telkomsel hampir di seluruh Papua. Nah kalau provider lain mau masuk, berarti dia harus betul-betul juga invest gitu. Tapi kan dia juga harus meneliti usernya gimana. Kebetulan saya paham karena dulu Telkomsel pertama saya usahakan untuk masuk di sini. Dan bagaimana model pembangunan jaringan. Artinya jika ada provider yang mau, artinya pemerintah sangat terbuka. Ini welcome. Siap. Ya. Itu tower IM3 ya Pak yang di Jalan Biak yang sempat? Iya itu tower IM3 waktu itu. Karena ada beberapa tower juga dari teman-teman provider lain. Seperti di beberapa pedalaman juga. Di distrik Guti itu juga dari Ersel. Gitu. Ya. Ia juga berharap ada penyedia layanan komunikasi lain berinvestasi di sektor telekomunikasi sehingga tidak mengandalkan satu perusahaan. Saat ini baru PT Telkom yang berinvestasi di sektor telekomunikasi di Papua. Sehingga bila terjadi gangguan, masyarakat Merauke dan sekitarnya tidak memiliki pilihan lain sehingga dampaknya sangat fatal mengingat internet sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Asmat memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil razia cipta kondisi yang dilakukan aparat gabungan TNI Polri di Pelabuhan Baru Agat Sabtu lalu. Lebih dari 2.000 minuman keras atau miras ilegal berbagai merek dimusnahkan di lapangan Polres Asmat. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi mengatakan barang bukti miras ini tidak bertuan alias tanpa pemilik yang jelas. Karena saat razia di pelabuhan, polisi hanya menemukan ribuan botol miras di dalam 2 kontainer kapal. Mudah-mudahan dengan adanya hasil penangkapan miras ini, kita mengurangi kegiatan yang akan dilakukan masyarakat. Kenapa? Dengan adanya miras, semua berawal dari kejahatan. Mulai dari penganiayaan, pembunuhan, membawa lari orang, dan laka lantas. Untuk itu saya mengharapkan kita yang ada di sini, dari Pemda, dari TNI, kita bersama-sama memberantas miras yang masuk di Kota Agat. Biar apa? Kota Agat aman dan kondusif.
Apalagi di bulan depan tidak terasa kita akan melaksanakan operasi mantap data, melaksanakan pileg dan pilpres. Makanya kita sama-sama mengantisipasi masalah miras yang ada di Ketagak. Polres Asmat mengajak masyarakat Asmat bersama-sama menjaga ketertiban dengan memberantas peredaran minuman keras tanpa izin. Maraknya peredaran miras menjadi salah satu penyebab tindakan kriminal. Dari Asmat, Papua Selatan, Hendra melaporkan. Polres Mimika hingga saat ini masih menyelidiki kasus perampokan yang dialami pegawai negeri Pemkab Mimika. Korban kehilangan uang 80 juta rupiah yang baru saja diambil dari bank untuk honor pegawai. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Julkifli Sinaga mengatakan sampai saat ini polisi masih meminta keterangan dari korban. Polisi kesulitan mengungkap kasus ini karena di lokasi tidak ada kamera CCTV sehingga identitas pelaku tidak diketahui. Polisi menduga para pelaku merupakan residivis yang pernah melakukan hal serupa setahun yang lalu. Terhadap korban sendiri ya, maksudnya perjalanan dia seperti apa dari mulai dia rumah sampai dengan dia bisa colongan, kemudian juga saya melakukan penyidikan terhadap TKP dan TKP lain yang mungkin bisa memberikan petunjuk bagi kita, diantaranya tempat atau bank terakhir posisi dia mengambil uang, terus sudah mengecek ke sana dan mengecek CCTV, namun memang kita belum temukan petunjuk. Kemudian terkait dengan mungkin dugaan ini pemain lama, kami juga sudah gambar, tapi untuk para residivis yang dulu pernah bermain dengan motif seperti ini juga memang sudah keluar, namun kita cek yang bersangkutan dari mulai kejadian itu tidak ada di sekitar ini. Perampokan terjadi saat korban membawa uang sambil menyetir mobil. Pelaku yang sudah membuntuti meminta korban berhenti karena ban kendaraan kempis. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil uang sebesar 80 juta rupiah dari dalam mobil dan melarikan diri. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus pencabulan di Kabupaten Mimika sebulan terakhir ini meningkat, khususnya terhadap anak di bawah umur. Dalam sebulan terakhir, Polres Mimika mencatat menerima 4 laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra meminta orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak. Selain itu, polisi juga akan rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Orang tua, ya untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Ya, karena kita lihat dari beberapa korban, rata-rata memang masih banyak yang di bawah. Ya, seharusnya mungkin mereka serius, fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sekolah. Nah, tetapi ya mungkin karena masih agak lemahnya pengawasan orang tua, jadi di luar jam belajar mengajar, di luar sekolah, terkadang si anak ini melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya berujung pada perbuatan yang merugikan si korban sendiri. Pada bulan Agustus lalu, Polres Mimika menangani 6 kasus pencabulan anak di bawah umur, dan pada bulan September ini sudah ada 4 kasus serupa. Artinya setiap minggu ada 1 kasus pencabulan di Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menolak pra-peradilan yang diajukan Kepala Kampung Ivia Via, Arso 11, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Kepala Kampung di Arso 11 dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan surat untuk pencalonan Kepala Kampung. Kasus ini kemudian diproses Polres Kerom, namun pemohon menggugat balik Polres Kerom dengan mengajukan pra-peradilan. Hakim Pengadilan Negeri menilai perkara tersebut bukan objek pra-peradilan. Oh, status pemohon sampai hari ini dia bukan tersangka. Itulah sebabnya kenapa pengadilan menolak permohonan pra-peradilan pemohon itu, karena penyidik belum menetapkan dia sebagai seorang tersangka. Sebab yang punya wewenang untuk mengajukan pra-peradilan adalah tersangka, keluarga atau kuasa tersangka. Nah, dalam konteks ini dia bukan objek pra-peradilan, sehingga ya hakim menolak. Bukan lagi nyatakan tidak diterima, tapi ditolak secara keseluruhan
permohonan diajukan oleh pemohon. Kami menghargai putusan dari hakim tunggal, ya, hakim tunggal. Namun penyidikan yang dilakukan oleh termohon ini kan sebetulnya merupakan implementasi dari asas due process of law, ya, dalam rangka penegakan hukum yang adil, ya, yang tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang kami koreksi. Awal bulan lalu, Kepala Kampung Ivia Via Arso 11 dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan dokumen dan surat untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon untuk pemilihan kepala kampung. Polisi langsung memproses kasus itu, namun berhenti karena ada gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hampir sebagian besar penjual beras di Merauke saat ini sudah mulai menjual beras lokal yang dipasok petani Merauke. Semisal di salah satu toko di Jalan Ermasu, beras lokal ini sudah tersedia, namun harganya masih relatif tinggi, yaitu Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga tersebut sudah memperhitungkan keuntungan karena pedagang membeli dari petani Rp12.800 per kilogram. Beras sekarang ini sudah beras murni lokal Merauke? Murni dari Merauke. Dari Merauke ya, jadi tidak dari luar lagi ya? Berapa harganya Pak sekarang diambil dari sana? Kita ambil 12,5. 12,5 ya? Jadi, tapi harga ini masih tetap tinggi ya? Iya, masih tinggi Pak. Kenapa begitu Pak? Kemarin masih tinggi ya tetap ya? Tapi cukup banyak Pak ya? Ya, sudah lumayan banyak. Sementara itu di tengah naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Merauke, harga telur saat ini justru mulai turun. Hal ini tentu disambut gembira masyarakat karena sedikit meringankan beban di tengah perekonomian yang masih sulit. Freddy, salah satu warga Merauke, berharap selain harga telur, harga kebutuhan bahan pokok lainnya juga menyusul turun sehingga beban masyarakat menjadi lebih ringan. Kalau kita ini jarang-jarang beli saja, nanti kalau mau melaut saja. Oh, baru mau melaut saja ya? Tapi dengan harga turun ini bagaimana menurut Abang untuk harganya nih? Ya kita malah ada keringanan sedikit. Keringanan sedikit ya? Biasa beli berapa per rak itu? Kadang 70. 70 ya? Freddy dan warga lainnya biasanya harus menyisihkan uang lumayan besar untuk membeli telur yang harganya dijual 70 hingga 80 ribu rupiah per satu rak. Kini harga telur menjadi 50 ribu rupiah per rak dan mereka berharap harga ini bisa terus turun sehingga bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anak-anak di pedalaman Kampung Kawipi, Distrik Kepulauan Ambai, menerima 300 buku dari Polres Kepulauan Yapen. Masyarakat menyambut baik pembagian buku gratis ini dan mengapresiasi bantuan Polres Kepulauan Yapen. Secara langsung membagikan buku kepada anak-anak sekolah di tingkat SD dan PAUD untuk lebih ke depan anak-anak kami bisa lebih mengenal huruf dan cerdas untuk demi pribadi mereka dan kepentingan bangsa dan negara. Menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolres bersama jajarannya pada hari ini di kampung kami. Melaksanakan pembagian buku bacaan untuk anak-anak tingkat SD. Jadi ini adalah bagian daripada program Polri Peduli Lingkungan, Polri Peduli Literasi Baca, supaya anak-anak lebih giat lagi untuk membaca dan juga mengembangkan pengetahuannya. Masyarakat di Kepulauan Yapen masih membutuhkan bantuan, khususnya di bidang pendidikan. Anak-anak di daerah ini masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Bila mereka tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, anak-anak ini akan menjadi generasi yang hilang. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.